kalian teruskan saja meetingnya. Dan Papa tunggu laporannya untuk merealisasikan proyek kamu itu. Ya? Tapi, Pak. Kenapa? Sudah saat besok Papa tunggu laporannya, ya? Tinggal dulu ya. Iya, Pak. Tuh kan, Jen. Apa saya bilang? Seorang pengusaha kayak papa kamu nggak mungkin ngelewatin kesempatan emas kayak gini. Buktinya, dia nerima tanpa ngeliat proposal saya. Pantes kamu lebih milih meeting ya daripada makan malam sama saya. Rupanya kamu meeting sama dia. Ngapain kamu? Lepasin saya. Apaan kamu? Lepasin saya! Lepasin! Kamu tuh belum puas juga ya? Hah? Masih mau ngerebut kamila orang? Mata malu kamu! Wan sialan! Tika! Ngapain kamu sini? Awas kamu! Ngapain kamu? Sini! Kamu tuh mata malu! Hah? Wan sialan kamu! Hah? Tika! Malu saya kamu. Hancurin masa depan saya. Hancurin karir saya. Kamu yang bohongin saya, Lin. Kau bilang meeting. Nggak tahu berduaan sama si Jenny. Jangan nuduh sembarangan kamu sama saya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu kan tahu deh, dulu saya benci sama si Jenny. Dia juga ngejar-ngejar kamu. Kamu mau tahu? Jenny itu atasan saya. Apa? Dan kamu baru aja yang rusak masa depan saya. Masa depan kita semua. Sini kamu ikut. Masuk mobil. Masuk. Tika! Tik! Apa perlu saya panggilkan dokter, Mbak? Nggak perlu. Kamu ambilin saya air putih aja deh. Bentar ya. Iya. Jen. Jen. Kamu yang bohong sama istri kamu, saya yang jadi korban. Maafin saya. Kartika hilaf karena emosi. Maaf tuh nggak bakal nyembuhin memar di muka saya, tau nggak, Lin? Kamu luka, saya bawa ke dokter ya.
sayang, ada apa ini malam-malam begini sayang? Mas, saya mau cerai aja. Tika, kenapa sayang, kenapa? Aduh. Sorry, agak perih sedikit. Tahan ya. Kayak kamu kayak dokter aja, Lin. Soalnya ada sedikit luka di wajah kamu, jadi mesti dikasih antiseptik supaya nggak infeksi. Tahu dari mana kamu pengobatan kayak gini? Kamu pikir kenapa saya menerima kerjaan di klinik ini? Karena saya juga udah belajar sedikit tentang ilmu kedokteran. Kamu? Iya. Zaman sekarang nggak sulit, tinggal belajar melalui buku. Nggak perlu lagi duduk di bangku sekolah. Jen, kamu benar. Semua ini kesalahan saya, bukan kesalahan Tika. Tika nggak tahu ya, Lin. Kamu kerja sama saya. Iya kan? Iya, tapi maksud saya hanya menjaga perasaan Kartika. Kamu kan tahu, kamu dan Tika. Saya tuh bingung deh, Lin. Kenapa sih dia masih dendam sama saya? Padahal kan saya nggak pernah benci sama dia. Ya kamu tau lah, Tika itu kan anak manja. Dia selalu kayak anak-anak. Tapi saya janji, saya akan beri dia pengertian, saya akan kasih tahu dia. Maafkan saya, Jen. Saya nggak perlu maaf dari kamu, Lin. Saya mau Kartika yang minta maaf langsung sama saya. Lili sama ibunya mana, Tante? Ada tuh, lagi makan di belakang. Makan di belakang. Lah iya dong, Den. Masa mereka harus makan sama-sama kita di meja makan ini? Kenapa enggak, Tante? Denny, mereka itu beda sama kita. Mereka itu siapa? Bukan saudara kita, bukan juga tamu kita. Mereka tuh ibaratnya pengungsi. Masa harus diperlakukan seperti tamu agung sih? Denny? Den! Li, Denny, udah mau kerja ya? saya mau bicara sama kamu sebentar. Ya. Saya nggak enak lihat keadaan kamu seperti ini, Li. Kenapa? Malah saya dan ibu bersyukur bisa dapat tempat tinggal. Tapi kalian nggak bisa tinggal di sini seperti ini. Saya akan carikan rumah lain buat kalian. Bukan cuma itu masalahnya. Tapi Uang. sebelum saya dapat pekerjaan dan sebelum saya dapat mengongkosi hidup kami nggak punya pilihan lain. Izinkan kami tinggal di sini ya, Den. Tapi kalian di sini samakan dengan pembantu, Li. Nggak apa-apa, Den. Bahkan Ati dan Arif juga udah rela jadi pembantu. Yang penting kan halal. Kamu udah sarapan belum? Saya siapin makanan ya. Mbak, abis ini saya duluan nih, Mbak. Mau nyerobot? Bukan mau nyerobot, tapi saya udah terlambat. Terlambat apaan? Saya mau sekolah. Sekolah. Kenapa lu ketawain adik gua? Enggak ada yang ketawain. Minggir lu. Apaan sih? Lo nggak denger apa? Dia bilang tadi kalau dia mau ke sekolah. Ngalah dong lo. Lo nggak denger apa, bego? Aku mah siapa? Ini gua, belakangan lo. Mentang-mentang badannya besar, mau enak-enak ngatur. Siapa sih mereka itu? Calon pembantu juga? Ya, kayaknya sih begitu. Hah, kalau mereka kurang ajar, kita aduin aja sama begitu. Mereka dan kita sama-sama pembantu. Ngapain mesti takut sama si gendut yang sangar itu? Iya, biar mereka nggak disalurin dan bila perlu mereka dipulangin aja ke kampungnya. Yuk. Ternyata masakan kamu enak juga ya, Li. Kalau kamu mau, nanti siang saya bisa antar ke kantor kamu. Nggak usah, nanti ngerepotin kamu. Katanya kamu hari ini mau keliling ya? Mau ngelamar kerjaan? Aku permisi dulu ya.
Makasih atas harapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Li, sepertinya Nak Dini punya perhatian khusus pada kamu. Kamu sendiri bagaimana perasaannya? Saya... Lili, panggil saudara kamu. Saya mau bicara sama kalian berdua. Iya, Bu. Cepat. Sorry, Pak. Nunggu. Itu kenapa, Jan? Nggak apa-apa kok, Pak. Luka itu pasti ada sebabnya. Enggak, orang ini cuma kejedut doang. Kejeduk. Iya, semalam saya buru-buru masuk mobil dan kejedut pintu mobil. Nggak apa-apa kok, cuman kelihatannya aja parah. Halo, pagi. Di mana kamu? Kenapa? Ya udah, nanti saya sampaikan sama papa. Oke, bye. Siapa, Jan? Malin. Katanya dia bakal telat ke kantor karena ada urusan keluarga. Jen, sebagai atasan kamu harus tegas. Kamu harus bisa membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan pekerjaan, ya? Iya, Pak. Kamu kira Papa tidak tahu apa yang terjadi semalam? Sebentar lagi impian kamu akan tercapai, sayang. Malin akan meninggalkan istrinya. Jangan, Pak. Ayo dong sayang, kasihan tuh Malin udah nungguin kamu sejam lebih. Ngapain sih dia pakai kesini segala? Suruh aja dia pergi. Loh, dia kan suami kamu. Dia datang untuk menyelesaikan masalah dengan kamu. Jangan kayak anak kecil gitu dong, Tik. Pokoknya saya nggak mau. Saya mau cerai, titik. Tika, apaan sih kamu? Kayak anak kecil aja bicara soal cerai segala. Ini kan cuma masalah kecil. Masalah salah paham. Jangan dibesar-besarkan dong. Salah paham. Iya. Malin sudah menceritakan semuanya pada Mama. Ini cuma salah paham kok. Masa sih kamu cemburu dengan rekan kerja suami kamu sendiri? Mama tahu nggak siapa Jenny itu? Jenny itu bekasnya. Sudah, Latik. Lebih baik kamu bahas dengan suami kamu saja, bukan dengan Mama. Oke? Nah, ayo sekarang keluar temui Malin. Nggak mau. Dasar keras kepala. Bagaimana masalahnya mau selesai kalau kamu nggak bisa diajak bicara baik-baik? Brengsek. Mama lebih percaya sama Malin daripada gue. Maaf ya, Lin. Mama nggak bisa bujuk Tika. Kamu kan tahu Tika, adatnya keras, manja. Nggak apa-apa, Mah. Saya bisa ngerti kok kalau Tika masih ngambek. Yang penting saya sudah ceritakan semua masalah saya sama Mama. Dan saya harap Mama percaya sama saya. Iya, Mama percaya kok sama kamu. Mama tahu Tika itu memang masih kekanak-kanakan. Kamu yang sabar ya ngadepi Tika ya, Lin. Mas, saya mesti ke kantor dulu. Saya titip Tika, nanti saya balik lagi ke sini kok. Ya. Kamu tahu berapa semua biaya yang telah saya keluarkan untuk mendatangkan calon-calon pembantu dari Magelang itu? Maafkan Ati, Bu. Ati minta maaf, Ti. Nggak mau. Emang gue salah apa minta maaf segala? Heh, Ati. Kalau sampai pembantu-pembantu itu minta dipulangkan gara-gara ulah kamu, awas kamu. Kamu harus mengganti semua biaya-biaya yang telah saya keluarkan. Emangnya kamu tuh punya duit apa? Bu, saya bukan calon pembantu di sini. Jangan betul anak saya. Ati. Sorry ya, Li. Gue punya harga diri. Ti. Panggil dia di sini. Suruh minta maaf sama saya. Kalau tidak, semua kalian akan saya
Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bapak mau cari pembantu? Ati, tunggu, Ti. Yang sabar, pikirkan baik-baik. Kamu mau kemana? Kemana aja deh, Bu? Biar saya harus tidur di kolong jembatan juga nggak apa-apa. Yang penting punya harga diri. Yang sabar, Ti. Apa susahnya sih minta maaf pada Bu Gito? Lagi pula dia kan sudah berbaik hati pada kita. Saya salah apa, Bu? Saya kan cuma ngebelain Arif. Arif kan mau sekolah. Jadi harus mandi duluan. Kalau nggak dia bisa telat. Itu salah. Iya, Ibu tahu. Tapi kan tidak ada salahnya juga kalau kita bisa mengalah sedikit saja. Namanya juga orang numpang. Ibu tidak mau kita berpisah lagi. Kita kan sudah janji akan bersama-sama terus. Kalau kamu pergi, saya juga pergi. Apa? Kita nggak boleh kepisah lagi. Kita harus sama-sama terus. Ya kan, Bu? Kalau kamu pergi, kita semua juga akan pergi. Lili, ikut saya. Kamu juga. Ayo, cepetan. Kalian duduk di sini. Pak, ini ada 2 calon pembantu yang cocok buat Bapak. Silakan saja Bapak bicara langsung dengan mereka. Terima kasih, Bu. Saya tinggal dulu ya, Pak. Nama kamu siapa? Saya Lili, Pak. Ini kakak saya, Ati. Umur kamu berapa sekarang? 24 tahun. Dan Ati? Saya nggak tahu umur saya berapa. Lahir saya nggak tahu gimana ngitungnya. Saya tidak bicara sama kamu. Dan saya tidak ada urusan sama kamu. Sana. Pak, kalau nggak butuh saya jangan begitu caranya dong. Ngusir segala. Emang saya ayam apa? Itu kakak kamu. Siapa? Lili ya? Lili, kamu bisa mengasuh anak? Saya punya anak kecil, usianya 5 tahun. Dan dia perlu pengasuh. Kayaknya si Lili tuh yang bakal dapat kerjaan. Biarin aja. Kasih aja dia. Mentang-mentang cantik, selalu aja diduluin. Kamu tahu nggak siapa bapak itu? Emangnya kamu kenal sama bapak itu? Iya, dulu aku pernah kerja sama bapak itu. Anaknya nakal, sama kayak bapaknya. Bapaknya juga nakal. Iya, nakal. Kalian tahu kan maksudku? Oh, Maka dari itu, aku nggak betah kerja di sana. Biar aja si Lili yang dipilih. Biar tahu rasa dia. Bener kan dugaan gue? Tuh laki hidung belang. Gue harus kasih tau Lili. Jan, ini Burman. Saya calonkan dia untuk mengisi posisi bagian manajer personalia. Ada referensinya? Saya referensinya, Jan. Maksud kamu? Dia teman lama saya. Saya tahu sekali kemampuannya, Jan. Makanya dia saya jadikan calon tunggal untuk mengisi posisi itu, Jan. Kamu percaya sama saya kan? Kalau itu emang udah keputusan kamu, silakan aja. Burman, kapan kamu bisa mulai kerja? Secepatnya. Kapanpun saya siap. Lin. Makasih ya, Lin. Makasih banget. Seumur hidup gue nggak pernah nyangka kalau gue bakal jadi seorang manajer personalia, Lin. Lo nggak usah terima kasih sama gue sekarang, Man. Tapi gue minta satu hal. Lo ingat, kalau suatu saat gue butuh lo mesti ada buat gue. Itu pasti, Lin. Kapanpun lo butuh bantuan gue pasti bantu lo. Gue nggak tahu gimana caranya gue bisa balas jasa ke lo, Lin. Kalau bukan karena lo, gue nggak akan bisa dapet posisi yang sebaik ini. Ya udah, besok gue minta lo datang jam 9 pagi, Man. Jangan telat. Jangan bikin gue malu di depan Bu Jenny. Gue minta tolong, ya? Nggak akan. Gue nggak akan bikin lo malu, Lin. Thank you, Lin. Oke. Li, lu jangan pergi deh.
apa sih, Ti? Gajinya kan lumayan, kerjaannya juga ringan, cuma ngasuh anak aja. Lo nggak lihat apa? Mata tuh bapak jelalatan. Model lelaki kayak begitu itu, lelaki hidung belang. Gua kan lebih tahu daripada lu. Kamu jangan nuduh orang sembarangan, Ti, dosa. Bapak itu udah punya anak. Gak percaya amat sih sama gue. Terus nyesel. Udah, saya mau pamit ibu dulu, ya. Hati-hati lu. Bu, saya pamit dulu ya. Mau kemana? Alhamdulillah dapat kerjaan, Bu, mengasuh anak. Pagi kerja, malam boleh pulang. Maksud kamu pulang hari? Iya, saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, kerja yang betul ya. Lili, cepetan dong. Lama amat sih. Majikan kamu tuh udah nunggu. Ayo. Ya Allah, lindungilah Lili. Apa, Tik? Saya ke kampus sengaja loh, mau ketemu kamu. Udahlah, Tik. Aku nggak mau cari gara-gara lagi sama suami kamu. Oke? Tapi Ruth, kenapa sih kamu? Kamu takut sama Malin? Bukannya aku takut, Tik. Tapi apa kata orang-orang nanti? Kalau mereka ngelihat kita jalan berduaan. Kamu ini si orang, Tik. Bisa-bisa aku dituduh selingkuh lagi sama kamu. Ruth, saya akan bebas. Bebas? Iya. Saya mau bercerai sama Malin. Kamu serius, Tik? Sari. Sini, sayang. Ayah pergi kerja dulu ya. Iya. Oh ya, Lili. Jaga dia baik-baik ya. Jam 5 sudah harus mandi, makan malam jam 7, dan jam 9 sudah harus tidur. Paham? Baik, Pak. Kamu mau susu coklat? Iya, bisa nggak bikininnya? Bisa, sebentar ya. Aku pikirin ya, aku kerjain. Mbak, sampai kapan kerja di sini? Sampai saya dibutuhkan. Paling lama juga seminggu. Kenapa begitu? Mbak, gak ada yang betah kerja di sini. Tiap minggu ayah saya ngasih mbak baru buat jagain saya, tahu? Astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa? Ups, sorry, gak sengaja. Tolong bersihin deh, bersihin. Loh, susu coklat saya mana? Oh, sebentar, saya bersihin ini dulu. Mau sekarang, mau sekarang. Iya, sebentar. Mbak, kalau udah selesai susunya, antarin ke kamar saya ya. Iya. Cepetan, Gi.
Tika sudah pulang. Udah, tadi kira-kira jam 2 pamit pulang sama Mama. Kelihatannya dia udah lebih tenang kok, Lin. Kok aneh ya? Saya telepon ke rumah nggak ada yang ngangkat tuh. Nggak kedengeran kali. Ya udah, kamu pulang aja. Tika pasti udah nungguin kamu di rumah. Mama harap kalian bisa menyelesaikan masalah kalian ya. Ya udah, saya pamit pulang ya. Permisi, Ma. Rip, Lili kok belum pulang sih? Paling bentar lagi. Lu jangan mondar-mandir aja dong. Kayak setrikana aja. Gue jadi nggak konsen nih. Gue mau ngerjain PR matematika gue. Ah, panju lu, belagu. Konsentrasi, matematika aja konsentrasi. Baru anak SD lu belagu apalagi jadi profesor. Anti, Arif, kalian sudah sholat maghrib belum? Saya nunggu Lili, Bu. Ya kan bisa sholat maghrib. Tapi perasaan saya nggak enak, Bu. Takut Lili kenapa-napa. Ibu nggak tahu sih. Laki tadi tuh kayak hidung belang, Bu. Kamu kan belum kenal dia, Ti. Dari mana kamu bisa tahu kalau dia begitu? Ibu lupa kerja saya dulu. Saya ini lebih pengalaman, Bu. Saya lebih tahu mana lelaki yang baik, mana yang enggak. Sari, mandi dulu ya. Gak mau. Mau ya makan. Lapar tahu. Kan Bapak bilang mandi dulu baru makan. Saya mau makan dulu. Mbak denger gak sih? Mbak budek ya. Insya Allah kok ngomongnya seperti itu? Astagfirullahaladzim. Sari! 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 Astagfirullahaladzim. Sari, kamu bikin Mbak khawatir. Ngapain khawatir? Emang Mbak ayah saya. Orang ayah saya aja nggak khawatir. Apalagi Mbak yang cuma pembantu tapi khawatir. Tapi kan ayah kamu menitipkan kamu sama Mbak. Terus saja Mbak khawatir. Udah. Mbak, semuanya 3.000 kok. Kamu ini beli apaan sih? Banyak banget. Bu, ini nggak jadi, Bu. Mbak, emangnya sekarang jam berapa sih? Jam 7. Bentar lagi juga ayah pulang. Mana mungkin ayah pulang jam segini. Ayah kan selalu pulang malam. Kalau ibu kamu, biasanya pulang jam berapa? Ibu saya sudah meninggal. Ibu kamu sudah meninggal? Iya. Mbak, saya ngantuk. Mbak gendong dong. Mana, Jen? Ada undangan, Pak. Di mana? Di lonceng temen aku. Kamu sendirian? Ya iyalah, masa Papa mau ikut? Ya udah, hati-hati ya. Aku pergi dulu ya, Pak. Bye. Edi, kamu cepat ikutin mobil anak saya. Sekarang. Ya. Jaga dia. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ya. Aduh, bagi dong, Rod. Sejak kapan sih kamu ngerokok? Sejak malam ini, Rod. Sejak malam ini kita harus merayakan. Kamu ini ngomong apa sih? Sejak malam ini, saya masuk ke dalam babak kehidupan baru. Kamu kebanyakan minum, Tik. Udah deh, mendingan kita pulang aja deh. Yuk. Nggak mau. Saya masih mau di sini sama kamu, Rod. Udah, Tik. Udah, mendingan kamu pulang aja. Udah deh. Ayo, aku antar kamu.
Tika. Sama siapa ya dia? Ini kunci mobil kamu. Sorry ya, Tik. Aku cuma nganter sampai sini aja. Biar aku pulang naik taksi, ya? Kamu buru-buru sih, Ruth. Aku nggak mau berurusan lagi sama Malin, Tik. Udah, Ki. Kamu masuk, ya? Tika! Udah, Ki. Sana kamu masuk. Untung bukan aku yang jadi suami kamu, Tika. Biar tau rasa tuh si Malin. Aduh, adik kunci. Dari mana kamu? Malin, istri pulang kok marah-marah sih kamu? Kamu mabok? Jangan marah-marah dong sayang. Daripada saya di rumah nungguin kamu, mendingan saya senang-senang ya kan? Tika, jawab pertanyaan saya. Kamu kok nggak sama jadi lagi sih kayak semalam? Jawab pertanyaan saya, Tik. Dari mana kamu sama Rudi? Rudi? Kok kamu tahu sih? Jangan-jangan kamu sewa detektif lagi untuk buntutin saya. Kamu pikir saya nggak tahu kamu pergi sama siapa? Hah? Apaan sih? Ngapain kamu mesti pergi sama mantan pacar kamu? Kalau kamu pergi sama mantan pacar kamu, kenapa saya nggak bisa? Apa? Udahlah, selama kamu pergi sama Jenny, saya akan terus pergi sama Rudi. Tika, kamu bikin malu saya, Tik. Kamu tuh istri saya. Apa kata orang lain kalau ngeliat kamu jalan-jalan malam-malam sama orang lain? Apa kata orang kalau kamu pergi sama Jenny kayak tadi malam? Kamu juga bikin malu saya, Lin. Biar kamu tahu gimana perasaan saya. Kamu berani ngomong kayak gini ya? Saya suami kamu, Tik. Anggap saya juga. Lantas kamu apa dengan sikap saya seperti ini? Kamu benar-benar keterlaluan, Tik. Terlaluan kamu, Tik. Selama kamu sama Jenny, saya akan terus sama Rudi. Adil kan? Hubungan saya sama Jenny cuma sebatas rekan kerja. Saya juga sama Rudi cuma sebatas teman kuliah. Tika! Saya belum selesai ngomong sama kamu. Saya harus balikin kuliah ke saya. Dengerin saya kalau saya ngomong. Apaan sih kamu? Saya tuh harus selesaikan kuliah saya, tau nggak? Gimana kamu mau belajar dalam keadaan mabok kayak gitu? Siapa yang mabok? Kamu pikir saya goblok ya? Hah? Mulut kamu tuh bawa alkohol, badan kamu bawa rokok, bikin malu suami aja kamu. Istri macam apa kamu? Nggak pantas kamu jadi istri saya. Nggak pantas kamu jadi istri saya, tahu nggak? Saya nggak pantas jadi istri kamu. Iya, kalau saya nggak pantas jadi istri kamu, ceraikan saya sekarang juga. Apa? Iya, kamu kan dengar saya. Ceraikan saya sekarang juga. Jatuhkan talak sekarang. Kamu tuh ya. Kenapa kamu takut kalau karir kamu bakal hancur? Kamu takut kamu bakal miskin, dia kan? Diam kamu. Bukan cuma kamu aja yang menyesal, Malin, tapi saya juga menyesal menikah sama kamu. Pergi, kamu pergi. Sekalian kalau perlu jangan kembali ke sini.
Kartika tahu nama baik sangat penting buat saya. Saya tidak mau ditertawakan orang. Saya tidak mau rumah tangga saya hancur. Saya tidak boleh bercerai demi nama baik saya. Lili sudah pulang, Ti? Belum, Bu. Sudah jam berapa sekarang? Hampir jam 12, Bu. Kamu susul sana cepat. Ati nggak tahu alamat majikannya, Bu. Kita tanya sama Bu Gito saja ya. Yuk. Ibu aja deh, Bu. Ntar Ati dimarahin lagi. Assalamualaikum, Bu. Bu Gito. Permisi, Bu. Ada apa sih? Malam-malam begini gangguin orang tidur. Maaf, Bu. Kami berdua mau minta izin, mau menjemput Lili. Lili belum pulang, Bu. Kalau dia belum pulang, itu tandanya kerjanya belum selesai. Kok gitu aja repot sih? Tapi ini kan sudah hampir tengah malam, Bu. Sesuai perjanjian kan Lili seharusnya sudah pulang. Itu bukan urusan saya. Juga bukan urusan kalian berdua. Itu urusan Lili dan majikannya. Kok kalian yang pusing sih? Sana tidur sana. Jangan ganggu saya lagi. Saya mau tidur. Bu Gito. Ati bilang juga apa, Bu? Kita nunggu Pak Denny aja dulu deh. Ntar biar Pak Denny yang jemput Lili. Yuk. Rif, ngapain kamu di sini? Jam segini kok belum tidur? Bang Denny. Ini kan sudah malam. Besok kamu sekolah. Kok malah begadang? Saya sih bukan begadang, tapi nungguin Kak Lili. Emang Lili kemana jam segini belum pulang? Katanya sih dia udah dapat kerjaan, jagain anak kecil. Tapi jam segini dia belum pulang. Ibu lagi khawatir tuh, mikirin Kak Lili, nggak bisa tidur. Ya udah deh, kamu tidur duluan. Biar saya yang nungguin Lili, ya. Masya Allah, udah jam 1. Loh, Bapak? Kamu belum pulang? Saya mau pamit pulang, Pak. Sudah malam. Jam 12:30. Mendingan kamu nginep sini saja. Tapi saya harus pulang, Pak. Kan perjanjiannya juga saya pulang hari. Emangnya kamu pulang naik apa? Hah? Malam-malam begini sudah nggak ada angkutan umum. Lebih baik kamu menginap di sini saja. Gampang, Pak. Nanti saya cari di depan. Saya permisi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Jangan pergi kamu. Kemana kamu? Jangan pergi, aku. Jangan, Pak. Malam ini kamu harus menemaniku. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan ribut. Nanti anak saya bangun. Siapa? Siapa?
Ada apa? Selamat malam. Ada apa ya? Saya kesini mau jemput Lili. Permisi. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, sial. Dari mana kamu tahu alamat majikan saya? Dari filenya Tante. Arif dan Ibu sudah cemas menunggu kamu di rumah. Saya juga cemas, makanya saya nyusulin kamu. Makasih, Den. Kamu nggak apa-apa, Li? Muka kamu kelihatan pucat. Enggak, saya nggak apa-apa kok. Li, ada apa, Li? Kamu sepertinya menyembunyikan sesuatu dari saya. Saya nggak ngerti. Apa salah saya, apa dosa saya? Sampai saya terus menderita seperti ini. Apa yang bisa saya lakuin buat kamu, Li? Apa yang bisa saya lakuin buat kamu supaya kamu bahagia? Saya nggak mau lagi ngeliat kamu nangis. Izinkan saya untuk... Den, terima kasih sekali atas semua kebaikan kamu selama ini. Saya sering sekali merepotkan kamu. Tapi saya nggak mau melibatkan kamu terlalu jauh dalam masalah saya. Sekali lagi terima kasih ya, Den.